Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk materi pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita berdoa bersama-sama. Ibu absen dulu ya pagi ini, siapa saja yang masuk sekolah atau mungkin ada izin atau sakit ya. Setelah absen, anak-anak silakan dibuka kembali buku paketnya bab 4, yaitu sholat berjamaah, atau di situ babnya tertulis indahnya kebersamaan sholat berjamaah ya. Jadi kalau minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang toharo, kemudian kita juga sudah praktek tentang toharo. Nah, sekarang lanjut ke bab 4, yaitu sholat berjamaah ya. Sebelum lanjut ke materi, masuk ke materi sholat berjamaah, mungkin dari anak-anak ada yang sudah paham atau sudah tahu apa pengertian dari sholat berjamaah. Silakan, mungkin ada yang mau memaparkan. Ya, jadi sholat berjamaah itu anak-anak, sholat berjamaah adalah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ya. Jadi salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang dilakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau secara munfarid ya. Jadi perbedaannya ini anak-anak, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat, sedangkan sholat munfarid atau sholat sendiri itu pahalanya hanya 1 derajat ya. Kemudian perbedaan yang lain yaitu sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Kalau sholat sendiri tidak ya. Sekarang kita lanjutkan ke syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama yaitu ada imam. Kemudian yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Nah, itu artinya bahwa imam dan makmum itu harus berada dalam satu ruangan. Tidak bisa misalnya sholatnya imam ada di musola, kemudian makmumnya ada di kelas, itu tidak bisa karena mereka tidak berada dalam satu majelis. Kemudian selanjutnya adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya sholatnya imam itu sholat asar, maka makmumnya juga harus sholat asar. Tidak boleh misalnya imamnya sholat asar tapi makmumnya sholat duhur, itu tidak dibenarkan ya. Keutamaan sholat berjamaah ini dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dilipat gandakan 27 derajat sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Nah, disitulah perbedaan antara pahala antara sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Kira-kira lebih banyak sholat berjamaah atau sholat munfarid?
Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pengertian sholat berjamaah, kemudian dijelaskan pula dasar hukum sholat berjamaah. Sekarang kita lanjut ke syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Kemudian yang B, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi seorang imam itu dia harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dari makhrajul hurufnya, kemudian tajwidnya, jadi harus benar ya. Kemudian yang C, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Selanjutnya berakal sehat. Tentu saja orang gila atau yang kurang sehat itu tidak bisa menjadi imam ya. Kemudian balik, sudah cukup umur. Selanjutnya yang F, berdiri pada posisi paling depan ya. Jadi berada di posisi paling depan. Selanjutnya seorang laki-laki atau perempuan bisa juga menjadi imam asalkan makmumnya adalah perempuan semua ya. Kemudian selanjutnya tidak sedang bermakmum kepada orang lain ya, mungkin dari pengertian, kemudian hukum atau dasar sholat berjamaah. Kemudian ini syarat-syarat menjadi imam, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap paham ya. Jadi dilanjutkan dengan syarat makmum. Nah, syarat makmum yaitu yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kemudian yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya berada di belakang imam dan hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Seperti yang Ibu bilang tadi, misalnya imam itu sholat asar, kemudian makmumnya juga sholat asar. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Makmum itu ada dua ya. Makmum masbuk dan makmum muwafiq. Yang pertama kita bahas makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ya. Jadi makmum ini ketinggalan ceritanya ya. Itu namanya makmum masbuk. Kemudian lawan katanya makmum masbuk adalah makmum muwafiq. Pengertiannya yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan mulai dari pengertian, hukum dasar, kemudian syarat sah imam, syarat sah sholat, kemudian syarat imam, syarat makmum. Nah, selanjutnya adalah tugas kalian adalah membentuk kelompok, kemudian memecahkan masalah dari ilustrasi satu. Ya, misalnya kelompok 1, Ibu kasih ilustri 1, yaitu nanti kalian kerjakan, kalian bahas, kalian rundingkan, kalian kerjasama dengan kelompok kalian. Ilustri 1 ini anak-anak pertanyaannya kita baca. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Kemudian makmumnya berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun belum selesai membaca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan pembacaan Al-Fatihah. Nah, disebut makmum apakah itu?
Nah, dia itu ada 2 ya, tadi seperti yang Ibu jelaskan, makmum masbuk dan makmum muwafiq. Di antara 2 jawaban itu, kalian pilih salah satu, kemudian kasih alasannya apa ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini permasalahannya beda ya, tetapi nanti jawaban dirundingkan juga ya, di kerjasamanya nak ya. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rokaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya 1 ayat. Lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Nah, disebut makmum apakah itu? Berikan jawaban dan alasan kalian ya. Kita lanjut ke kelompok 3 dengan ilustrasi ketiga. Nah, ilustrasi ketiga ini anak-anak, kita coba lihat. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal untuk rokaat pertama. Ya, makmum berniat takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah walau 1 ayat dan langsung sujud bersama imam. Nah, yang seperti ini termasuk makmum yang mana? Kemudian berikan alasan kalian. Jangan lupa bekerja sama, kemudian memberikan jawaban yang terbaik. Baik anak-anak, dari ilustrasi pertama, kemudian ilustrasi kedua, dan ilustrasi ketiga, kalian bisa menarik kesimpulan dan mempresentasikan jawaban kalian ya. Jadi, kalau yang ilustrasi pertama itu jawabannya adalah apa? Masih makmum muwafiq karena dia masih dapat atau bisa mengikuti seluruh rangkaian sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Berarti makmum muwafiq ini tidak usah menambah rakaat setelah imam salam ya. Jadi imamnya salam, maka makmum juga ikut salam. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, yaitu masih dikatakan makmum muwafiq juga karena pada saat imam menutup sholat dengan salam, maka makmum itu juga tetap salam. Dia makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun 1 ayat. Nah, di situ terletak jawabannya ya. Jadi kuncinya itu karena imamnya belum iktidal. Nah, baru yang ketiga ini, di ilustrasi yang ketiga ini, kita temukan bahwa di situ adalah makmum masbuk karena pada saat makmum berniat takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah walau 1 ayat dan langsung iktidal. Karena apa? Imamnya sudah iktidal atau sujud waktu itu. Jadi batasannya sampai di situ ya Nak ya. Jadi ketika imam sudah iktidal atau sujud, maka kalian ikuti gerakan imam. Akan tetapi setelah imamnya salam, kalian menambah 1 rakaat di belakang. Ya, di belakangnya tambah 1 rakaat lagi ya. Paham anak-anak? Dari ilustrasi 1, 2, dan 3 tadi sudah Ibu simpulkan. Atau mungkin dari materi ini ada yang mau ditanyakan atau masih belum mengerti atau belum paham, Ibu buka sesi tanya jawab. Kemudian kalau misalnya sudah paham semua, mohon anak-anak untuk menerapkan sholat berjamaah di rumah
untuk sholat wajib terutama karena tadi sudah dijelaskan bahwa pahalanya itu nak 27 derajat ya dibandingkan dengan sholat munfarid. Oke. Baik anak-anak, mungkin pelajaran agama Islamnya sampai di sini dulu materinya. Ibu sambung insya Allah nanti minggu depan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.